Saudara, polemik pagar laut kini mulai bergulir ke ranah hukum. Tak cukup sampai pembongkaran, Komisi 4 DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap dalang pembuatan pagar laut. Sementara KPK menyatakan masih melakukan pemantauan dan siap menerima laporan jika dari pihak lain jika ditemukan potensi korupsi dalam sertifikasi pagar laut. Penelusuran terhadap siapa dalang dibalik pembuatan pagar laut berbuntut panjang. Tak ada pihak yang mengaku menjadi pemilik pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten hingga akhirnya dibongkar oleh tim gabungan. Kini, pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh Komisi 4 DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Komisi 4 meminta KP tak takut mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan pagar laut, apalagi para nelayan mendukung agar dalang pagar laut diungkap. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, kulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Menjawab pertanyaan Komisi 4 DPR soal tak bisa ungkap dalang pagar laut Tangerang, Menteri Sakti Wahyu Trenggono berdalih tidak ada pihak perusahaan yang mengakui. Sehingga hal itu menjadi kendala dalam mengungkap siapa dalang pembuatan pagar laut. Menteri KP mengaku khawatir jika menuduh salah satu perusahaan tetapi tak berdasarkan bukti. Kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada, dari langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Konsultan Hukum Pengembang Proyek Strategis Nasional PIK 2, Muannas Alaidit membantah ada sertifikat pagar laut. Muannas menyebut HGB yang dimiliki saat ini adalah tanah terabrasi yang dulunya adalah tambak sawah yang dibeli dari warga. Memang ada kesan seolah seperti pagar laut itu bersertifikat. Dari banyak pemberitaan seperti itu kan yang kita lihat. Ya, baik itu di media online maupun di media sosial. Jadi HGB terhadap pagar laut itu hoax, Mbak, nggak ada. Jadi sebenarnya yang ada itu? Ya, jadi nggak ada juga yang namanya pagar laut itu kemudian disertifikatkan, nggak ada. Ya kan, dan nggak ada juga laut yang disertifikatkan gitu loh. Jadi kita mesti clear dulu tuh sampai situ tuh. Oke. Jangan kemudian narasinya dibangun seolah-olah pagar 30 km ini adalah ada sertifikatnya. Karena ada dua perusahaan anak PIK misalnya, PIK 2 ya, yaitu PT IAM dan CIS, ya, dan 9 perorangan yang sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri berseliweran. Sertifikat itu ada HGB milik perusahaan-perusahaan PIK 2, kemudian ada 9 dari perorangan. Ya, kemudian dianggap sebagai bahwa itu adalah HGB pagar laut, itu enggak. Yang ada adalah HGB yang jadi HGB yang dimiliki oleh kita ini, ya, ini adalah tanah terabrasi, Mbak. Dulunya tambak sawah. Kita beli dari rakyat. Oke. Ada izin lokasinya, ada surat dari persetujuan dari pemanfaatan ruang lautnya. Jadi tertera di sana itu adalah daratan, gitu loh. Dan bukan SHGB lautan, itu terbit di tahun terlihat laut, tapi itu peruntukannya adalah daratan, gitu. Oke, jadi
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat SHM dan HGB pagar laut di perairan Tangerang ke KPK. Pelaporan ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid yang menyebut 266 sertifikat yang diterbitkan cacat prosedur dan material. Boyamin menyebut terbitnya ratusan sertifikat pagar laut tersebut berbalas surat keputusan menteri yang ditandatangani oleh 2 mantan menteri. Ada beberapa, nanti mudah-mudahan segera saya diminta klarifikasi karena ada beberapa nama, beberapa data, dan seperti yang saya list pada teman-teman itu, bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya, ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar Menteri A, yang 10% Menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu. Bukan A itu Agus Harimurti, bukan. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Laporan ini pun ditanggapi KPK. Ketua KPK Setio Budianto bilang, KPK masih memantau hasil penyelidikan pihak terkait. Ombudsman RI bisa menyampaikan laporannya kepada KPK jika ditemukan potensi korupsi sertifikasi pagar laut. Pak, tadi Ombudsman sebut katanya bisa jadi ada indikasi korupsi Pak di pemberian sertifikat HGB sama SHM pagar laut. Tanggapan dari KPK gimana Pak? Ya, itu kan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Nanti kami sendiri akan melihat perkembangannya seperti apa. Mungkin kalau perlu nanti dari Ombudsman bisa menyampaikan kepada kami. Kami belum mendapatkan secara detail informasi tersebut, ya baru info-info saja dong. Pagar laut yang terpasang kini satu persatu mulai dicabut oleh tim gabungan dari Kementerian Kelautan Perikanan dan TNI AL dibantu oleh para nelayan. Ditargetkan pembongkaran seluruh pagar laut dilakukan secara bertahap dan akan selesai dalam jangka waktu 10 hari. Tim Liputan Kompas TV.